kecil, terdapat dua kerajaan yang sangat berbeda tampilannya. Kerajaan pertama adalah kerajaan yang memiliki tanah yang subur dan tidak pernah terjadi keributan di situ. Itu adalah Kerajaan Penging. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Udawarmaya. Ia memiliki putra yang sakit dan gagah berani bernama Raden Bandung Bondowoso. Berbeda dengan kerajaan kedua, layaknya kerajaan kering, tandus, dan seperti tidak terurus bernama Kerajaan Boko. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Boko. Prabu Boko adalah seorang raja yang berasal dari keturunan raksasa. Ia sangat menakutkan dan juga serakah. Namun, ia memiliki putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Siang, Prabu. Sugeng siang petani, bagaimana keadaan lahan kita? Lahan kita tergolong sangat subur. Kita bisa lebih cepat panen, Prabu. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Oke, matur nuwun, Prabu. Saya panggil. Sementara itu, di Kerajaan Boko, Hendak kemana panjenengan? Saya ingin menghadap kepada Prabu Boko. Ada keperluan apa? Saya ingin melaporkan keadaan sawah kita. Baik, silakan masuk. Ada hal apa? Panjenengan menghadap beliau. Maaf, Prabu. Saya hendak melaporkan keadaan sawah kita yang tidak subur. Sudah saya coba memperbaikinya. Bagaimana ini? Mengapa sawah kita tidak subur? Bagaimana jika kita yang nanti gagal panen? Maafkan saya, Prabu. Tidak ada kata maaf. Oh, kau ingin saya maafkan? Sawah ini harus subur soal kerajaan Penging. Baik, Prabu. para petani Kerajaan Boko melakukan segala cara untuk menyuburkan tanah kembali. Tetapi, tanah tersebut tetap tidak subur sehingga hasil panen mereka sangat sedikit dan tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kerajaan Boko yang rakyatnya cukup banyak. Persediaan mereka yang tinggal sedikit hanya cukup sampai setengah tahun. 2 minggu kemudian di Kerajaan Boko, Prabu Boko memanggil Pati Kupala. Pati Kupawa, kemarilah. Ada keperluan apa, Prabu Boko? Pati Kupawa, bagaimana keadaan sawah kita? Keadaan sawah kita tidak kunjung baik. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, Prabu, kita harus menyerang kerajaan Pengging. Baiklah, kita akan menyerang kerajaan Penging. Siapkan pasukan. Baik, Prabu, saya akan lakukan. Lalu, Kerajaan Boko pun menyerang Kerajaan Penging. Siapa kalian? Dan mengapa kalian datang ke sini? Kami dari kerajaan Boko. Kami ingin menyerang tanah kerajaan ini. Apa salah kami? Sehingga kalian ingin merebut kekuasaan dari kerajaan ini. Sudahlah, serang saja mereka. Lalu terjadilah penyerangan terhadap Kerajaan Penging. Raja Penging mengetahui rakyatnya menderita, lalu memanggil anaknya Bandung Bondowoso. Raden Bondowoso, putraku, kemari. Dalam ayah anda, ada apa memanggil pulau? Segeralah haji dengan bersiap-siap. Karena baru saja ada kabar dari prajurit bahwa ada warga desa yang dianiaya oleh prajurit utama. Apa yang harus saya lakukan, ayah anda? Kita sebaiknya mengincar sampai kita dulu. Baru esok hari kita serang mereka. Keesokan harinya, ketika Kerajaan Penging hendak berangkat untuk menyerang Kerajaan Boko, tiba-tiba di depan gerbang sudah ada pasukan dari Kerajaan Boko. Ada apa ini? Mengapa mereka semua menyerang kerajaan ini? Saya tidak tahu. Apa mereka menyerang kerajaan
maka segeralah serang mereka kembali menghadapi Prabu Boko. Baik, Ayahanda. Aku tidak takut akan kukalahkan kalian bodoh. Sudahlah anakku, serang mereka. Pasukanku kembali kerajaan Boko. Mereka pun saling menyerang. Pasukan kerajaan Pening bersenang-senang atas kemenangannya. Tetapi, di dalam kerajaan Prambanan, terdapat Roro Jonggrang yang sedang cemas menunggu kabar dari Patih Kupala. Ayahanda, Patih Kupala, dan pasukan lainnya, di mana mereka sekarang? Ini sudah 3 minggu berlalu. Mengapa mereka belum balik juga? Atau jangan-jangan mereka kalah? Jangan berpikiran seperti itu. Pasti baginda raja akan terbuka. Kenapa engkau di sini, wahai petani? Maaf, Tuan Putri. Saya sudah memanggil-manggil Putri. Tapi Putri tetap diam saja. Apakah Putri sedang banyak pikiran? Ya, betul. Saya sedang banyak pikiran. Dan saya khawatir kepada baginda raja yang sedang menyerang kerajaan Pengging. Sebaiknya kita doakan saja Tuan Putri agar baginda baik-baik saja. Maaf, kedatangan saya ke sini. Saya hendak saya sampaikan. Emangnya apa yang ingin kau sampaikan? Tuan Putri, tanah kita sudah mulai membaik dan sudah dapat ditanami tanaman. Ya, baik. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Tuan Putri. Setelah Tuan Putri berbicara dengan petani, lalu Tuan Putri duduk di singgasana Baginda Raja. Pasukan kerajaan Boko berhasil dihukum mundur. Patih Kupala melaporkan atas kekalahannya. Tuan Putri, ada apa Patih Kupala? Mengapa kau terluka parah? Di mana Ayahanda? Kami diserang oleh kerajaan Kuning dan banyak pasukan yang tewas. Juga Ayahanda telah meninggal dunia. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak terima. Lihat saja pembalasanku nanti. Sang putri yang dilema karena sang ayah gugur dalam peperangan antara kerajaan Boko melawan kerajaan Pengging. Sementara ia harus memikirkan bagaimana cara mengembalikan kejayaan kerajaan Boko. Sementara itu, Balung Bondowoso telah sampai di kerajaan Boko. Ia memeriksa seluruh bagian kerajaan. Mengapa sekali? Apakah mereka semua telah melarikan diri? Sementara itu, Balung Bondowoso tetap memeriksa seluruh bagian kerajaan. Kemudian, ia bertemu dengan sang putri. Rupanya masih ada seseorang. Siapa kowe? Dialah Bandung Bondowoso yang telah membunuh Baginda Raja. Kau sungguh kejam. Kau ternyata sangat cantik. Kau pantas menjadi permaisuri. Maukah kau menjadi permaisuriku, wahai putri? Menjadi permaisurimu. Roro Jonggrang sangat bingung. Ia ingin menyelamatkan kerajaannya, tetapi Balung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Tuan Putri, apakah kau masih bersedih? Tentu Dayang, aku sangat benci kepada Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin kubuatkan teh hangat? Boleh, aku mau. Baiklah, tunggu sebentar. Aduh, siapa sih ngelisut tangan nyargi? Banyune muncrat-muncrat. Aduh, aku terpeleset. Untung aku ora apa-apa.
Datanglah Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang yang sedang termenung. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau hanya sendirian? Di mana dayangmu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang dayang sambil membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Hei dayang, bagaimana cara kerjamu? Apa kau tidak tahu siapa saya? Maafkan saya Bandung Bondowoso. Putri, saya akan buatkan teh hangat untukmu lagi. Permisi. Aduh Putri, bagaimana dayangmu itu? Membuat baju basah. Maafkan dayangku itu. Monggo Putri. Matur nuwun dayang. Kira-kira apa yang harus kulakukan? Tuan Putri, kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang mustahil ia penuhi. Kira-kira apa syarat yang harus saya berikan? Kalau untuk itu, sebaiknya ikuti kata hati Tuan Putri saja. Saya permisi Putri. Baiklah, aku akan menerima permintaanmu. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, buatkan sumur Jaratunda. Baiklah, akan kuturut permintaanmu itu. Berkat kesaktiannya, sumur itu berhasil dibangun oleh Bandung Bondowoso. Sebelum Bandung Bondowoso keluar dari sumur itu, Patih Kupala memenuhi sumur. Tidak hanya dengan bebatuan, sumur itu ditimbun dengan tanah. Akan tetapi, Bandung Bondowoso dapat keluar dari sumur tersebut. Tantangan itu Bandung Bondowoso. Wah, siapa yang berbuat seperti itu padaku? Berani-beraninya. Ia begitu marah dan langsung mencari Roro Jonggrang. Kau telah menipuku. Tenanglah Bandung Bondowoso, itu merupakan ujian yang pertama. Kau telah berhasil memenuhi persyaratanku yang pertama. Syaratku yang kedua, aku meminta kau untuk membangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu itu. Tapi awas jika kau menipuku lagi. Bandung Bondowoso pun kembali ke kerajaan Pengin dan menemui Prabu Damarwaya. Ayahanda, bolehkah saya meminta bantuanmu? Bantuan apa anakku? Bisakah ayahanda memanggilkan beberapa jin untukku Untuk apa Pak Haji? untuk memenuhi persyaratan agar dapat menjadi Roro Jonggrang? Baiklah, akan kupanggilkan. Wahai Jin, aku memanggilmu. Kau ingin apa memanggilku? Bisakah kau membantuku? Baiklah, kau ingin aku melakukan apa? Tolong buatkan 1000 candi dan 2 sumur dalam semalam dan harus selesai dalam semalam. Baiklah, akan kulaksanakan. Lagi-lagi, Bandung Bondowoso menggunakan kekuatannya. Ia memanggil pasukannya yang berasal dari bangsa Jin untuk membangun 1000 candi. Malam masih panjang, namun 1000 candi hampir selesai dibangun. Roro Jonggrang sangat tidak menyangka Bandung Bondowoso sangat sakti. Sepertinya aku harus berbuat sesuatu. Ia segera menemui para dayang-dayangnya. Dayang, aku sangat membutuhkan kehadiranmu. Kau butuh apa Putri? Yang harus kau lakukan adalah tumbuk padi sekarang juga. Baiklah, perintah akan saya lakukan. Aduh, ada-ada saja permintaan Tuan Putri. Malam-malam disuruh menumbuk padi. Usahakan orang lain saja. Aku kan mau tidur. Suara alu penumbuk padi bertalu-talu. Selain suara alu para dayang,
dan perempuan di desa juga membakar jerami di sisi timur kerajaan. Pancaran cahaya langit membuat ayam berkokok, mengira bahwa sudah pagi. Suara ayam dan cahaya langit membuat para jin ketakutan dan mereka mengira bahwa matahari telah terbit. Putra matahari sudah terbit. Lari, ayo lari. Lihatlah para gadis itu sudah menemukan padi di lusuk. Bersembunyi, mulai bersembunyi. Tunggu, jangan pergi dahulu. Candi masih belum selesai. Namun, para jin menghiraukan ucapan Bandung Bondowoso. Jin pun segera meninggalkan tempat. Apa yang terjadi sebenarnya? Bandung Bondowoso pun segera lari ke desa. Kali ini, ia benar-benar marah kepada Roro Jonggrang. Bagaimana? Apakah permintaanku sudah terpenuhi? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik? Kau telah menggagalkan usahaku dalam membangun 1000 candi yang hanya kurang tinggal 1 candi lagi karena kelicinganmu dan dayang-dayangmu. Jadilah kau sebagai arca yang ke-1000 dan dayang-dayangmu tidak akan pernah menikah hingga mereka tua. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menjadi arca, menggenapi candi yang ke-1000 atas janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Arca itu dikenal sebagai arca yang menggenapi candi ke-1000. Kompleks candi itu dikenal sebagai Candi Prambanan dan terletak di Kabupaten Semang di Yogyakarta. Cerita pun selesai. Dan pesan moral yang bisa didapatkan adalah jangan suka berbuat curang dan licik jika tidak ingin terkena akibatnya. Jika sudah berjanji, harus ditepati. Janganlah menjadi anak yang suka ingkar janji.